Terus juga saya pengen memberitahu juga kepada mereka, kalau bersih nggak usah risih lah. Di balik layar kelas investasi yang penuh jargon canggih dan grafik koin digital yang menjanjikan masa depan, terselip sebuah cerita yang kini menyeruak ke permukaan. Seorang influencer muda, Timothy Ronald, yang dulu dieluk-elukan sebagai role model finansial Gen Z, tiba-tiba menjadi sorotan tajam publik. Sinyal trading yang dulu dianggap jalan pintas menuju kaya kini dipertanyakan. Benarkah itu strategi atau justru jebakan? Dunia investasi kripto kembali heboh setelah nama Timothy Ronald, influencer keuangan yang banyak digandrungi anak muda, mendadak masuk dalam laporan polisi. Sejumlah anggota Akademi Kripto, komunitas edukasi yang didirikan Timothy bersama rekannya Kalima Sada, bermunculan dan mengeluhkan kerugian. Salah satu dari mereka bahkan melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya atas dugaan kecurangan investasi aset digital. Bahwa benar Polda Metro Jaya sudah menerima laporan polisi pada tanggal 9 Januari 2026, di mana pelapor berinisial Y tentang dugaan tindak pidana terkait investasi kripto. Nah, ini juga baru laporan masuk, akan segera ditangani, dan sudah ada upaya dari penyidik untuk melakukan undangan klarifikasi pada pelapor khususnya serta saksi-saksi. Akademi Kripto sendiri bukan nama asing. Berdiri sejak 2022, komunitas ini disebut-sebut sebagai markas belajar kripto untuk Gen Z. Selain kelas dan materi edukasi, grup ini memiliki server Discord yang menjadi ruang diskusi dan pertukaran sinyal trading. Di sanalah para anggota berdiskusi, menganalisis koin-koin baru hingga menunggu kode peluang cuan. Mengutip dari Tempo, drama bermula pada Januari 2024 ketika pelapor mengaku mendapat sinyal pembelian koin Manta dengan klaim potensi cuan 300-500%. Janji bombastis yang membuat para member kepincut. Ada peristiwa yang disampaikan bahwa ada investasi terkait tentang permainan saham ataupun bursa kripto, termasuk yang bersangkutan mengalami kerugian sekitar 3 miliar rupiah karena ada janji terhadap keuntungan potensi naik 300 sampai dengan 500%. Namun tak lama, harga koin tersebut justru runtuh hingga ambruk 90%, menyisakan kekecewaan di portofolio para anggota. Tak berhenti di situ, informasi sisi gelap Timothy ini pertama kali merebak lewat akun Instagram Cryptoholic IDN dan Skyholic 88, lengkap dengan foto bukti laporan polisi yang menyebut nama Timothy dan Kalima Sada sebagai terlapor. Tapi laporan polisi rupanya baru membuka bab pertama dari drama yang lebih besar. Karena setelah kasus masuk ke kepolisian, perhatian publik tak lagi sekedar soal sinyal trading, melainkan siapa saja yang berani maju sebagai korban dan seberapa jauh cerita ini akan terbuka. Ketegangan makin terasa ketika pelapor berinisial Younger datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani berita acara pemeriksaan atau BAP pada Selasa 13 Januari 2026. Didampingi kuasa hukumnya Jajang, Younger tampak berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Baru tahap BAP sih sama kepolisian. BAP mungkin saya bisa ceritain.
untuk kejadiannya gimana, kronologi saya untuk kerugian segala macam. Tak main-main, korban bahkan mengaku terjun bebas dalam kerugian fantastis. Sampai-sampai angka yang disebut mencapai 3 miliar rupiah. Sesuai di laporan saya itu sekitar 3 miliar. Namun belakangan muncul kabar bahwa Younger bukanlah satu-satunya. Sebab setelah satu orang berani melapor, bisik-bisik soal korban lain mulai terdengar. Dalam banyak kasus keuangan, satu laporan sering jadi pintu pembuka. Begitu pintu itu terbuka, cerita sampingan mulai bermunculan. Rumor soal jumlah korban mulai beredar di media sosial. Dari narasi yang beredar lewat akun Cryptoholic IDN dan Skyholic88, disebut beberapa orang sempat takut melapor karena adanya ancaman atau tekanan. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Adam Denny, selebgram yang turut mendampingi korban melakukan pemeriksaan dan pelaporan. Dan mereka mau untuk maju karena apa? Menurut saya begini, kenapa harus takut untuk lapor polisi? Saya selalu menasihati mereka bahwa tidak usah takut atas intervensi atau ancaman dari pihak lawan. Karena apa? Selagi kita benar, selagi kita mempunyai bukti, selagi kita melakukannya itu dengan sepenuh hati, ya udah lakukan saja. Saya yang membackup. Saya bilang ke mereka semua kayak gitu. Saya yang membackup, saya yang pasang badan jika ada intervensi satupun yang datang ke mereka semua. Akhirnya apa? Perlahan terkumpul dan Adam sendiri bahkan mengungkapkan sempat ditodong oleh seorang bos besar Hollywings atas permasalahan ini. Di depan awak media, ia pun menyampaikan pesan menohong pada sosok tersebut. mengalami sebuah tuduhan dari salah satu petinggi Hollywings Group. Dia langsung chat saya, dia langsung bertanya, apakah akun Skyholic 888 itu punya saya? Kan nggak etis gitu loh. Dia pertama DM saya, nanya WhatsApp saya, setelah saya WhatsApp dia nanya begitu. Berarti itu udah tuduhan dong maksudnya. Nah menurut saya juga, kenapa petinggi HWG ketika kita mempermasalahkan TR, mereka itu kayak merasa terusik gitu loh, dan mencari-cari tahu siapa pemilik akun Skyholic. Apakah mereka ada sangkut pautnya jika nanti TR diorengkan di PNJ gitu loh. Nah terus juga saya pengen memberitahu juga kepada mereka, kalau bersih nggak usah risih lah, biarin aja akun-akun anonimous seperti apa. Bersama dengan pemeriksaan Younger, rupanya ada 3 korban lain yang turut membuat laporan dengan kerugian yang tidak sedikit. Total kerugian dari semua korban bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Korban yang tadi dibawa itu nominalnya dari 100 juta sampai 3 miliar. Dan masih banyak yang korban-korban yang chat saya juga ada 1,5 miliar. Nah ini akan terus saya motivasi agar apa? Mereka mau melaporkan gitu loh. Mereka ada paguyuban di sosmed Discord namanya. Dan satu persatu saya temui. Bahkan hari ini pun saya menjemput 3 orang untuk berangkat bareng ke PNJ. Saya sampai seperti itu karena apa? Untuk melindungi mereka dari tekanan-tekanan fatal partner-partner STR inilah. Kurang lebih ya, seperti yang kemarin dibilang kurang lebih 200 M. Kurang lebih. Tak lama kemudian, Adam mengaku bahwa dirinya juga menjadi korban dengan kerugian sekitar 150 juta rupiah dan berencana membuat laporan polisi. Mengalami kerugian 150 juta. Oh, dari TR. trading. Dan akan melaporkan juga kan? Pasti dong, masa iya sih saya nggak laporin. Cuma memang ini saya lagi cek ombak dulu siapa aja yang mencoba intervensi korban, dan ternyata saya mengalami tuduhan fatal banget. Ini Namun rupanya Igenars di tengah kasus hukum yang menjeratnya, Timothy malah pergi ke luar negeri. Hal itu disampaikan oleh Adam yang menyebut Timothy sedang ada di Thailand. ini merasa dari pihak TR dan pihak Akademi Kripto tidak ada tanggapan serius ketika mereka mengalami kerugian. Ditanya pun mereka juga rata-rata ngeblokir, dan sekarang buktinya aja ketika laporan ini naik berita di mana-mana. Kenapa TR tidak mengklarifikasi, melakukan permohonan maaf, malah dia ke Thailand? Itu sudah bisa dilihat sendiri lah maksudnya. Harusnya kalau dia memang tidak salah, etikat baik itu harus ada. Dari grup Discord Akademi Kripto hingga kerugian miliar rupiah, kasus ini menunjukkan bahwa di balik janji cuan besar, risiko nyata bisa membuat siapapun terjungkal. Hingga video ini dibuat, Timothy Ronald dan Kalimah Sada belum memberikan pernyataan resmi. Publik masih menunggu sikap apa yang akan diambil oleh mereka. Lantas, bagaimana menurut kamu Igenars? Apakah ini adalah babak terakhir dalam karir gemilang Timothy Ronald? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral.
Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igeni.